Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kami berterima kasih atas kasih sayang-Mu. Kami berterima kasih atas teguran-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang kami perlukan di dalam kami menjalani hidup ini. Bapa, banyak daripada apa yang kami boleh pelajari Tuhan melalui firman-Mu. Dan pada saat ini juga kami mau belajar lebih dan lebih lagi Tuhan. Bukakan mata hati kami Tuhan. Agar kami boleh melakukan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami percaya hidup di luar Tuhan kami tidak mampu ya Tuhan. Oleh karena itu kami sangat memerlukan campur tangan Tuhan. Kami sangat memerlukan pengajaran akan firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berarti di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang. Kami boleh menjadi garam Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Untuk sesama kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Dan urapi pendengar yang terkasih. Jemaat yang disayang Tuhan dan dimanapun mereka yang berada. Di dalam rumah mereka. Di tempat-tempat dimanapun mereka Tuhan bersekutu atau di kamar-kamar. Biarlah firman ini boleh menyentuh hati mereka. Menjadi berkat dan kekuatan. Apa yang dapat kami boleh jabarkan. Di dalam pengurapan Roh Kudus. Akan membukakan hati dan kepikiran kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari Roh Kudus beracaralah di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengatakan. Haleluya, amin. Luar biasa yang terkasih. Di dalam kesempatan ini kita bisa belajar kembali. Kita mau ya melihat dan mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Ya. Dan tema daripada khotbah pada pagi hari ini adalah hendaklah perkataan kita menjadi berkat. Ya. Perkataan kita. Mungkin kita selama ini tidak menyadari bahwa perkataan kita itu sangat penting. Ya, karena mungkin kita merasa bahwa itu sudah biasa. Ya, perkataan apa yang kita alami hari demi hari itu ya sudah menjadi rutinitas. Kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak menyadari ya apa yang sudah kita katakan. Ya. Dan di sini kita boleh belajar dan melihat. Sejarah mencatat ada beberapa kebakaran hutan yang cukup hebat di dunia ini. Ya, beberapa di antaranya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Peshtigo, Amerika Serikat pada tahun 1871. Kebakaran tersebut membumi hanguskan 3,5 hektar ya daripada hutan dan menewaskan sekitar 2.500 orang. Luar biasa ya. Suhu akibat kebakaran itu diperkirakan meningkat 2.000 derajat. Dan pada tahun 1995, si jago merah kembali melahap daripada kurang lebih 2,9 hektar hutan dan menghanguskan 1.074 bangunan di Oregon, Amerika Serikat. Ya. Pada tahun 2009, kebakaran hutan di negara bagian Victoria, Australia, membuat sekitar 7.000 penduduk kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 150 orang yang meninggal dunia. Peristiwa-peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di wilayah yang berbeda-beda pada waktu juga yang berbeda pula. Namun penyebabnya adalah sama, yaitu apa? Bara api, puntung rokok yang tidak disengaja dibuang begitu saja
oleh orang yang berkemah di sekitar hutan. Hal ini sudah dibuktikan oleh hasil dari rekaman satelit Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Ya, jadi kebakaran yang begitu hebat, yang begitu luas, yang menewaskan banyak orang, sedemikian rupa itu tadi hanya karena akibat tidak berhati-hati dengan seputung rokok yang kecil. Kita lihat akibatnya parah sekali, ya. Ayo kita mau baca di Alkitab juga sudah ada tertulis. Kita mau belajar bersama-sama. Yang terkasih, kita buka di Yakobus 3 ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menegakkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yes. Ya, kita lihat di sini dikatakan, lihat ini loh. Lidah ini juga kecil, ya. Anggota yang kecil daripada tubuh kita. Namun dapat juga apa? Memberikan perkara-perkara yang besar. Bisa perkara yang membangun, tetapi juga bisa perkara yang membuat kejatuhan diri kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mau membuka mata kita, ya. Firman Tuhan itu, saudara, untuk menyadarkan kita siapakah diri kita, karena kita ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, gak ada satupun yang sempurna. Kita harus mau belajar, kita harus mau menyimak apa sih, ya, yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ya, sedemikian hutan yang begitu besar hanya karena puntung rokok yang kecil. Ya, sebuah kalimat bijak berkata, "Your words create your world." Artinya apa? Perkataanmu itulah yang menciptakan duniamu. Dari hasil perkataan kita, dari hasil tingkah laku kita, itu orang bisa menilai siapa saudara, siapa saya. Ya, banyak sekali joke-joke yang dilontarkan kalau sesama anak muda, misalnya ya, ada guyonan, ada saling bergurau, tetapi dengan F-word. Dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang tidak senonoh. Mereka merasa menganggap itu lucu. Tetapi itu gak lucu. Dan itulah dunianya. Orang yang biasa dari kecil hanya mendengar dari orang tuanya itu tentang F-word. Maka sampai gede, sampai menikah, sampai kakek, dia tetap tidak terlepas daripada F-word. Orang yang dididik sedemikian rupa, ya, mendengar, merasa bahwa gurauan itu nggak apa-apa, itu kan cuma bercanda sedemikian rupa. Kebiasaan F-word itu selalu ada, ya. Dan akhirnya menikah juga F-word itu selalu keluar. Terlontar sedemikian rupa, begitu licinnya lidahnya untuk bisa berkata-kata dengan kata-kata yang tidak senonoh. Firman Tuhan mengatakan apa? Hendaklah engkau kudus, karena Bapakmu kudus. Kudus di dalam pikiran kita, kudus di dalam mata kita, kudus di dalam telinga kita, supaya kita bisa menimbang. Mata kita juga bisa menimbang apa yang baik yang kita lihat, apa yang baik yang kita dengar. Dan juga mulut kita itu harus dikuduskan. Dan pada siang hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, sudah dikatakan perkataanmu akan menciptakan duniamu. Yang malu bukan orang lain. Jangan buka kedok kita sendiri. Stop dengan F-word. Stop dengan kata-kata yang tidak senonoh. Stop mencaci maki orang, merasa lucu. Merasa puas kalau kita bisa mencaci maki orang lain dengan F-word. Gak lucu itu. Justru membuka kebobrokannya sendiri. Ya, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Semua firman Tuhan itu ada tertulis. Dan karena pada waktu nanti kita pulang, kita akan menghadap kepada pengadilan Tuhan. Dan pada waktu kita berhadapan muka dengan Tuhan, kata-kata apa yang saudara dan saya mau sampaikan? Apakah kata-kata yang bobrok tadi? Kudus. Hendaklah kita kudus di dalam perkataan dan perbuatan kita. Haleluya. Amin. Ya. Jadi dari mulut yang sama keluar berkat, dan dengan mulut yang sama kita bisa mengeluarkan kutuk. Ya,
Bagi mereka yang muda-muda, yang masih punya anak kecil atau yang belum punya anak, mari biasakanlah. Tidak joke, tidak bercanda dengan kata-kata yang kotor. Tidak bercanda dengan kata-kata yang negatif. Ya. Kita mau berdiri seperti apa yang Yesus ajarkan. Kata-kata Yesus yang saudara boleh buka, yang boleh Anda baca. Pada waktu Yesus mengatakan, "Hai engkau keturunan ular beludak." Itulah kata-kata yang tapi bukan kotor. Itu adalah teguran yang keras. Melalui bibir mulut saudara sebagai orang tua, ya, atau sebagai pendidik atau sebagai siapapun, harus ada kata-kata yang sedemikian rupa, ya. Kata-kata keras itu untuk mendidik, untuk membimbing. Tetapi orang yang so sensitif, orang yang terlalu sensitif gak bisa terima teguran. Why? Kenapa anak mulai dari kecil gak bisa terima teguran? Karena orang tuanya gak bisa menegur. Ya, karena orang tuanya selalu spoil, selalu memanjakan, selalu diangkat, selalu mau menang. Kita merasa, saya mengasihi anak saya kok. Semau-maunya saya mendidik anak saya. Ya betul, semau-maunya. Tetapi Amsal bilang apa? Didiklah anakmu dengan rotan. Kurang gimana lagi? Kalau kita menegur aja nggak bisa, kalau kita sebagai orang tua aja negur, dan anak tidak berani, mau kemana anak kita? Justru kita menjerumuskan anak kita. Tegurlah anakmu selagi dia masih bisa ditegur. Ya, makanya terjadi teenager semua menjadi pemberontak semuanya sedemikian rupa karena mereka mendapatkan lingkungan pendidikan dari luar rumah. Tetapi pendidikan yang pertama adalah di dalam rumah. Jadilah happy papa, happy mama. Pada waktu kita nanti anak-anak beranjak dewasa, mereka akan respect kepada kita. Karena kita mendidik mereka dengan keras. Supaya mereka tidak keluar daripada jalur yang Tuhan mau. Ya, berapa banyak sekarang anak-anak lost? Berapa banyak sedemikian rupa keluarga-keluarga yang hancur? Berapa banyak orang tua yang mati terbunuh oleh karena anak-anaknya? Ayo koreksi diri. Why? Karena salah didik. Ya, Tuhan tidak pernah salah menegur. Kalau orang ditegur aja tidak bisa, ya. Ini yang kelihatan muka dengan muka. Tuhan yang akan menegur melalui memakai alam. Mengapa COVID terjadi? Supaya saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati. Mau tiarap di bawah kaki Tuhan. Mau respect menghadapi semua yang Tuhan berikan. Kalau firman tidak pernah ditaburkan oleh anakmu, firman tidak pernah, anak-anak tidak pernah diajak berdoa, jangan nuntut anakmu mau berdoa. Orang tuanya sendiri gak tahu berdoa kok. Orang tua selalu effort, anaknya disuruh kata yang kudus, gimana? Mari yang terkasih, selagi ada waktu kita mau berbalik. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, saudara tahu nanti kita akan baca di situ. Ya, latihlah di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, berkata-kata dengan bijaksana, berkata-kata dengan kasih. Memang anak berbuat salah, anak kecil-kecil terutama. Piring jatuh, gelas pecah semua. Tidak perlu kita mengata-ngatai dengan F-word. Ya, tetapi ditegur dengan kasih agar mereka mengerti. Itu yang mereka butuhkan. Ya, kasih. Kalau anak mulai dari kecil tidak pernah menerima kasih, tetapi kasih yang salah karena spoil, karena memanjakan. Anak bekerja sedikit aja. Oh jangan, nanti kamu capek, kasihan kan kamu. Menghadapi perjuangan hidup yang sedemikian kerasnya, anak yang sedemikian rupa, dia akan bertumbuh dan dia tidak bisa kuat menghadapi dunia yang begitu keras. Mengapa banyak anak remaja bunuh diri? Mengapa banyak orang dikit-dikit mau bunuh diri? Kenapa? Karena mereka tidak pernah dididik dengan keras oleh orang tuanya untuk menghadapi perjuangan hidup ini. Di luar itu keras.
Ya, tetapi kalau itu sudah biasa, dididik dengan benar, anak itu akan menjadi anak yang kuat. Ya, dan dia sanggup menghadapi tantangan pergumulan hidup apapun. Sedemikian rupa. Dan ini teguran luar biasa loh dari Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menegur. Ya, berapa banyak orang ditegur dengan firman Tuhan marah-marah, maki-maki. Ya, nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Nggak apa-apa, nanti bayar harga sendiri. Tapi jangan menyusahkan orang lain. Karena hasil tidak ada, mau dibentuk. Itu di situ kita harus menyadari. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah pembentukan. Kalau kita tidak mau dibentuk, kita akan dilindas oleh zaman ini. Dan kita akan terpelanting. Ya, di sini ada satu kesaksian ya, yaitu Mark Twain, namanya Mark Twain, mengatakan bahwa ia dapat hidup selama 1 bulan penuh hanya karena dia merasa satu pujian yang baik. Jadi orang yang selalu dipuji, bukan dipuji untuk spoil, untuk memanjakan ya, tetapi ini yang dimaksud dengan pujian yang membangkitkan, pujian yang mengencourage, menghargai. Ya, anak yang tidak pernah dihargai, ya, karena tidak pernah tahu apa kata-kata menghargai. Karena orang tuanya juga tidak pernah menghargai orang lain. Use orang lain iya, menguse. Ada orang yang bisa dimanfaatin, manfaatin. Ya. Mengapa banyak orang tua yang tidak bisa handle anaknya? Ya, dia berikan kepada gurunya. Bu guru, tolong anak saya dididik. Karena di rumah tidak bisa dia mendidik. Ya. Atau anak-anak yang sedemikian rupa diserahkan kepada yayasan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa. Sedemikian. Dan orang tuanya mau enak sendiri. Tetapi kalau ada something happen sama anaknya, yayasannya yang akan disalahkan. Padahal itu bukan tanggung jawab yayasan, bukan tanggung jawab guru, Pak Guru. Itu anaknya siapa? Bukan anak yayasan, bukan anak Bu Guru, bukan anak Pak Guru. Ya, sedemikian rupa dunia ini sudah sangat terpuruk. Kasihan mereka yang menjadi akibat daripada sebab. Ya, sedemikian Mark Twain tadi mengatakan suatu dorongan Kristiani, ya, bukan hanya sekedar menepuk dari pundak, menghargai, mengencourage sedemikian rupa, ya, dan jenis ungkapan untuk menolong seseorang menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Ya. Pembentukan itu keras. Pendidikan Tuhan itu keras. Belajarlah dari semut supaya nggak kelaparan. Mau bekerja, mengumpulkan makanannya. Karena pada waktu hujan mereka semut nggak bisa. Itu yang Tuhan berikan perumpamaan-perumpamaan di Alkitab. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau anak-anak kita tidak pernah dididik sedemikian rupa, hanya dimanja karena takut capek, takut lelah. Ya, pada waktu kecilnya, kalau sudah besar takut ngomongnya. Dan nanti kalau sudah anaknya sudah menjadi dewasa, orang tua sudah nggak bisa apa-apa. Ya, sedemikian rupa yang terjadi. Ya. Seorang penulis menggambarkan hal ini sebagai satu jenis ungkapan untuk menolong seseorang menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih kuat menghadapi hidup ini. Ya. Ketika masih muda, seorang bernama Larry Crabb menderita gagap. Ya. Sehingga ia sempat merasa malu pada sebuah pertemuan di sekolah. Beberapa waktu kemudian, saat berdoa dengan suara keras pada satu kebaktian gereja, kegagapannya itu menyebabkan kata-katanya menjadi kacau dan dia tidak bisa berdoa. Karena ia merasa akan ditegur dengan keras, Larry kemudian menyelinap keluar dari kebaktian dan memutuskan untuk tidak pernah lagi berbicara di depan umum. Ya, karena dia down, dia malu. Karena dia gagap. Di pintu keluar,
ia diberhentikan oleh seorang pria tua yang mengatakan, "Larry, ketahuilah apapun yang engkau katakan, ya, dan engkau lakukan itu bagi Tuhan, saya akan mendukungmu 1000%." Ya, jadi tidak lagi dilihat bagaimana caranya dia berbicara karena gagap atau apa. Sebuah kata-kata encourage. Tekad Larry untuk tidak pernah berbicara lagi karena dia sudah kapok, tidak mau ngomong lagi, malu ya di depan umum. Itu langsung lenyap. Ya. Sekarang dan kemudian bertahun-tahun kemudian ia berbicara kepada banyak orang dengan penuh percaya diri. Yang terkasih, kita bisa melihat impact daripada kehidupan yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan. Teguran itu memang harus untuk bisa mengubah kehidupan kita. Himbauan juga diperlukan untuk bisa mengencourage daripada setiap kita. Haleluya. Maukah kita koreksi diri? Bagaimana sikap kita? Apakah kita selalu dengan F-word? Apakah kita selalu dengan kata-kata yang mau berani menegur, tetapi juga untuk mengayomi? Ya, tergantung daripada kita sendiri. Paulus juga mengajarkan kepada kita dan bahkan dibumbui ucapannya dengan penuh kasih. Saudara bisa baca sendiri itu di dalam Kolose 4 ayat 6. Ya, dikatakan ya bagaimana teguran sangat diperlukan. Sekali lagi, karena sangat diperlukan untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Dan dorongan sangat baik untuk memotivasi hidup kita. Adakah kita sebagai orang tua memberikan dorongan kepada anak-anak kita dan juga berani menegur bagaimana kehidupan mereka, pertumbuhan kehidupan mereka, karena itu sangat amat penting. Ya, karena di dalam perkataan kita itu memegang satu peranan yang sangat amat luar biasa. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya, kita mengetahui bahwa langit dan bumi ini diciptakan juga daripada firman-Nya, dari perkataan kita. Ya, kalau kita baca di kitab Kejadian, di mana Tuhan mengatakan, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Ya, perkataan kita ada kuasanya. Oleh karena itu, jagalah perkataan kita, ya, dan kita akan mempelajari beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama, kuasa perkataan akan menentukan hidup kita di dunia. Kita baca di dalam Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ya, mari kita belajar di sini yang terkasih. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Benar kan? Kalau Anda tidak makan ya kelaparan sendiri, ya. Sedemikian rupa. Yang pada ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan apa yang saudara sering gemakan? Perkataan yang positif atau perkataan gosip? Perkataan yang positif atau perkataan yang hanya mencaci maki orang? Perkataan yang baik atau perkataan yang hanya mengeluarkan kutuk? Atau hanya untuk ngomongin si A sampai si Z? Semuanya ada di dalam tangan kita. Atau kita mengata-ngatai anak kita. Dasar anak goblok, kamu seperti si A, kamu seperti si Z, kamu seperti ini. Itu akan terjadi yang terkasih. Ya. Oleh karena itu jangan kita mau salahkan anak-anak kita. Kita yang mesti koreksi diri. Apa yang kita pernah katakan kepada anak-anak kita? Kalau itu hasilnya memang benar, itu bukan salah anak kita. Ya, kesalahan daripada yang mendidik. Ya, setelah itu anaknya yang dicaci maki. Sedemikian salah, sedemikian rupa. Ayo belajar dari firman. Firman Tuhan ya dan amin. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucap-ucapan yang menipu. Ayo koreksi diri lagi dikatakan. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari yang baik, apa? Jaga lidahnya. Bukan dibilang jaga kupingnya atau dibilang jaga kakinya. No. Jaga lidahnya. Kalau saudara dan saya pergi ke dokter, apa yang pertama kali dokter mau lihat? Kita disuruh melet kan? Kita disuruh mengulurkan lidah kita. See? Ya, sedemikian rupa. Jangan kata-kata yang jahat itu, ya, boleh keluar dari bibir mulut kita. Tapi ada orang yang kegemarannya, yang kesukaannya tidak puas kalau tidak mengeluarkan nafsunya. Nafsunya apa? Nafsu untuk marah, nafsu untuk maki-maki. Puas gua kalau sudah maki-maki. Senang lu? Senang lu? Puas, ada kepuasan. Kembali lagi dengan tanda petik, itu manusia daging. Makanya sekali lagi saya menghimbau yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun pendengar yang setia, koreksi diri bagaimana kehidupan manusia rohanimu. Kalau manusia rohani Anda itu kuat, Anda dapat mengontrol emosimu, dapat mengontrol penguasaan diri itu ada. Bukan satu kepuasan untuk menyikat kiri, menyikat kanan. Jagoan. Puas aku kalau bisa maki-maki. Ya. Bukan itu. Mana ada di firman Tuhan? Tolong tunjukkan. Ada yang buka? Ya. Puaskanlah dirimu dengan engkau memaki-maki semua orang sampai habis. Gak takut. Siapapun dia, jenderal atau presiden apapun, gua maki-maki. Gak takut. Gak takut mati. Di mana firman Tuhannya? Jangan membuka kedok sendiri, malu. Ya, firman Tuhan itu menegur selagi ada kesempatan. Oh iya, aku salah. Mulai sekarang aku akan merendahkan hatiku, merendahkan diriku di bawah firman Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Aku mau berubah. Ya. Perubahan tidak dapat dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri, sadar. Ya, tapi banyak orang yang tidak mau sadar. Dan banyak orang yang berlindung di balik, ya, dengan perkataannya, lebih baik karena aku nggak bisa sadar. Nggak nyadari kalau nggak bisa sadar. Nggak bisa sadar atau tidak mau nyadar. Itu beda loh ya. Firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik, jaga mulutmu, jaga lidahmu. Firman Tuhan itu begitu kasihnya, Tuhan itu mengingatkan. Tetapi orang yang terima firman seperti ini bisa marah. Ini lidah-lidahku, mau gua apain itu terserah aku. Betul? Ya udah, dagingnya dipuasin terus. Ya, sedemikian rupa. Yang kedua, kita akan baca satu ayat lagi. Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, udah jelas. Ya, ini juga sudah dikatakan sebelum saudara dan saya lahir. Firman Tuhan sudah ada. Bahwa kita harus memelihara mulut. Ya. Saya ada satu kesaksian. Di mana orang tua yang suka memaki-maki anaknya. Ya, karena orang tua ini tidak tahu, tapi dia sebagai pengerja, dia pengerja loh, hati-hati. Dia pengerja di dalam satu gereja yang besar. Tetapi kalau maki-maki anaknya dengan kata-kata F-word. Dasar anak bajingan, dasar anak tidak bisa dididik. Anaknya benar besar, gede, jadi bajingan. Sorry dengan kata-kata ini. Benar itu terjadi loh. Ya, sampai karena dia sedemikian rupa, anak ini di dalam kehidupannya itu cuma tidak mau bekerja, maunya cuma duit dari orang tuanya. Akhirnya apa? Anak ini diusir oleh orang tuanya, dan satu hari dia menghabiskan semua dan dia minta heritage dari orang tuanya. Dia sudah minta warisannya. Dan semuanya itu hanya dipakai untuk judi. Nah,
Akhirnya dia meninggal di dalam usia yang muda. Hati-hati perkataan. Firman Tuhan ya dan amin. Perkataan apa yang kita keluarkan bagi anak-anak kita? Ya, kita mau belajar, masih ada waktu. Kita berbalik dari semua perkataan kita, mohon ampun. Tuhan, aku mau berubah. Ya. Terus minta lagi, Tuhan berikan aku penguasaan diri. Nggak ada. Penguasaan diri itu langsung sama Tuhan, orangnya dirubah kayak ngubah lampu dari mati jadi dibuka jadi nyala. No. Penguasaan diri itu adalah kita yang mau berubah, mematikan daging supaya kita punya self control. Gak bisa minta-minta dari Tuhan, itu tugasnya kita. Tuhan, aku mau berubah, aku mau berusaha, aku mau menundukkan diriku. Dan aku mau menguasai sebelum keluar F-word, rem dulu mulutnya. Nah, itu Tuhan lihat perjuangan kita dan Tuhan akan memberkati. Ya, hati-hati. Yang kedua, mulut kita itu menentukan kehidupan kita saat berada di kekekalan. Loh, ya, berarti sampai di kekekalan loh kita dipertanggungjawabkan apa yang pernah saudara ngomong. Ya, hati-hati. Kita baca di Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Koreksi diri. Anda pernah nyumpai siapa? Anda pernah gosipin apa di belakang orang itu? Anda pernah maki-maki apa? Puas Anda bisa mencaci maki. Lihat ini firman Tuhan, mungkin orang yang saudara caci maki mereka diem aja. Tapi mata Tuhan melihat kepada kita. Ya. Kita akan dituntut. Ya, menurut apa yang kita pernah ucapkan. Kita akan dituntut menurut kita apa yang kita pernah maki-maki orang. Ya, jangan bangga kalau kita bisa maki-maki orang. Ya, Yakobus 1:26. Benar-benar kita belajar loh. Firman Tuhan ya dan amin. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ya, saudara bisa baca sendiri melalui firman Tuhan ini. Ya, tidak perlu dijabarkan, ini sudah sangat amat jelas. Ya. Memang hari Minggu, hari Sabtu kita beribadah, Alkitab besar, perlente, kita datang ke gereja. Tetapi dari bibir mulutnya, semuanya akan membuka dirinya sendiri. Siapa dia? Yang ketiga, kuasa perkataan kita bisa membangun. Ya. Lukas 6:45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucap mulutnya meluap dari hatinya. Nah, tadi kita sudah mendengar kesaksian toh. Kenapa orang itu sampai bisa sumpah serapah, yelling, screaming, maki-maki, marah. Ya, karena di situ orang yang sedemikian rupa itu pasti mereka itu mempunyai something pada masa lalunya. Tetapi not excuse. Bukan berarti karena masa laluku aku begini, aku diperbolehkan aku mencaci maki orang. No. Ya, gak ada hubungannya di situ. Tapi kita harus berani kalau kita mau mengaku sebagai anak Tuhan dan kita mau nanti berjumpa, harus tahu saatnya kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Ya, yuk kita berubah. Gitu loh. Firman Tuhan itu baik sekali untuk menjamah, mengubah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, maukah kita berubah yang terkasih? Di situ pertanyaannya. Amsal 16:24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Coba kita dengan jelas sekali kita mendengar perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu yang manis. Jangan perkataan yang menyenangkan ini hanya waktu pacaran. Ya, everything so sweet. Ya,
sedemikian rupa. Tapi harus terus berlanjut sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita. Perkataan kita tetap selalu mau manis. Ada amin? Mau berkata manis terus? Bukan rayuan gombal lo ya. Ya, nggak bisa itu. Jadi benar-benar keluar dari hati. Karena ada maksudnya. Ada orang yang berlaku manis-manis tapi ada maksudnya. Itu namanya nge-use. Ya, no. Ya, tapi benar-benar tulus, keluar tulus dari hati kita yang paling dalam. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara jelas akan firman ini? Mau mempraktekannya? Ya, stop dengan perkataan yang kotor, stop dengan F-word. Ya, jangan ada hobi dengan perkataan yang kotor. Ya, kita mau berubah. Ingat loh, Tuhan kita kudus dan Tuhan juga mau saudara dan saya dengan hidup yang kudus. Sedemikian rupa. Ya, kemarahan tidak akan memberikan hasil yang baik. Orang yang marah, orang yang emosi justru akan membuka kedoknya sendiri. Malu-maluin kan? Ya. Oleh karena itu sebelum saudara emosi dan marah, ayo koreksi diri, berdoa dulu. Apakah kata-kata kita itu bisa baik nantinya? Ya. Yakobus 1:20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, udah. Pokoknya ada tanda petik, marah aja. Udah itu sudah dibilang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, makanya berusahalah memiliki penguasaan diri, self control, tidak gampang marah. Jangan sok jagoan, dikit-dikit marah. Ya, malu, ya, kita akan malu sendiri. Sedemikian rupa. Ayo, ya, kita harus berpikir dahulu sebelum kita itu mau mengeluarkan perkataan yang bagaimana atau menjawab dengan bagaimana, ya. Yang pertama kita bisa ngecek apakah perkataan yang kita akan keluarkan itu menolong, membantu kita, ya. Ataukah perkataan itu akan memberikan dorongan bagi orang lain? Dan apakah betul diperlukan, ya, perkataan itu, ya, perlu dikeluarkan atau enggak? Kalau enggak perlu ya udah, enggak usah. Menunggu saat yang baik. Jangan pada waktu emosi kita jadi salah kaprah dan akhirnya menghancurkan hidup kita sendiri. Sedemikian rupa. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebagai anak Tuhan mau terus belajar, ya, mendisiplin dan menundukkan lidahnya, ya, di bawah kendali Roh Kudus. Mintalah selalu pengurapan daripada Roh Kudus. Ya, katakanlah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada penguasaan diri, selalu positif, suka memperkatakan firman Tuhan dan mampu untuk menerima teguran. Ya. Orang yang mampu menerima teguran adalah orang yang rendah hati. Ingatlah bahwa teguran itu sangat baik dan mungkin itu diperlukan. Ada orang-orang yang menegur kita supaya hidup kita menjadi lebih dan lebih sukses lagi di kemudian hari. Milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kalau manusia rohani kita itu bertumbuh dengan kuat, maka manusia kedagingan itu akan merosot, emosi kita juga akan merosot semuanya. Ya. Dengan kedagingan dan kekuatan saudara dan saya sendiri, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, hanya melalui kuasa Roh Kudus, hidup saudara dan saya akan dituntun, akan dibimbing untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam hidup kita. Ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap hari Tuhan mau menyempurnakan hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mau disempurnakan? Atau marah kalau mau disempurnakan Tuhan? Dan kalau kita mau disempurnakan itu pasti ada teguran. Ya, pasti ada orang yang menghimbau. Ya, tapi mari dengan rendah hati kita menerima dengan sukacita teguran seseorang. Haleluya. Ya. Cepat atau lambat, kalau saudara mampu menerima teguran atau saran dari orang lain, ya, itu akan menuai berkat-berkat daripada yang engkau terima dan menjadi dampak yang baik bagi masa depan kita semuanya. Haleluya.
Ada seseorang yang bernama Nancy Astor. Dia adalah anggota parlemen pertama di Inggris. Pernah berkata kepada Winston Churchill, "If you were my husband, I put poison in your coffee." Ya, si Nancy itu bicara, "Kalau kamu itu suamiku, aku sudah taruh racun di dalam kopimu." Ya, sedemikian. Mungkin dia tersinggung melalui kata-kata dari Winston Churchill ini. Ya. Tetapi Churchill langsung menjawabnya, "If you were my wife, I drink it." Ya. Jadi jawabannya artinya, kalau saja Anda itu adalah istriku, saya akan meminumnya. Lihat ya. Artinya apa? Artinya jawaban dari Churchill ini sangat luar biasa. Ia tidak terpancing untuk membalas perkataan kasar dari Nancy Astor. Winston Churchill tetap memberikan respon yang benar. Seringkali yang terkasih, Bapak Ibu pendengar yang dimanapun Anda berada, seringkali kita begitu mudah terpancing akan perkataan yang membuat Anda terutama orang-orang yang sangat sensitif ya. Ketika seseorang memberikan perkataan untuk menegur, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk justru menghimbau, bangkit daripada keberadaan kita. Kita justru membalas dengan reaksi yang sangat amat negatif. Ya. Dan menyakitkan. Akibatnya keadaan akan menjadi lebih panas dan muncul masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ya. Contoh, saudara dan saya tahu, kalau kita pergi ke dokter, kita punya masalah kesehatan. Kalau kita mau sembuh, dokter akan memberikan kita pil dan mungkin rasanya pil itu begitu pahit. Ya, tetapi hasilnya itu akan menyembuhkan kita. Ya. Mari kita koreksi diri di dalam kesempatan yang indah ini yang Tuhan mau, ya, bahwa hendaklah perkataan Anda dan saya itu menjadi berkat. Artinya melihat, mengatasi pada waktu kita mulai terpancing ya emosi kita sedemikian rupa. Tidak banyak orang dapat menerima teguran. Ya, karena itu milikilah kuncinya adalah kerendahan hati. Ya, karena selama kita hidup di dunia tetap ada proses hidup. Ya. Dan pembentukan karakter itu diperlukan memakai waktu hampir seumur hidup. Ya, jadi saudara tahu, pembentukan karakter itu diperlukan waktu seumur hidup. Ya, karena kita itu sulit untuk bisa menerima teguran, sulit bisa menerima pendapat orang lain. Cuma pendapatku yang benar, pendapat orang lain salah. Ya, sedemikian rupa. Belajarlah dari nasihat Salomo. Ya, seorang raja yang penuh hikmat yang mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara boleh terima di dalam hidup di dunia ini reaksi dari A sampai Z. Orang yang mau berkata kepada saudara, kepada saya, orang itu boleh berbicara dari A sampai Z. Tergantung kitanya yang menerima. Kalau kita tidak bisa menerima perkataan dari orang lain, ya kita hidup seperti katak di dalam tempurung. Aman. Tidak ada orang yang menegur, tidak ada orang yang menghimbau. Hidup di dalam dunianya sendiri. Akhirnya manusia yang demikian, manusia tidak dapat berkembang. Ya. Nah, demikian rupa kita harus luas pandangan kita. Mungkin kita berhadapan dengan orang yang keras, mungkin kita berhadapan dengan pejabat yang sedemikian rupa. Ya, tetapi kalau kita bisa menempatkan diri kita bisa mau belajar dari orang tersebut, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin. Ya, Tuhan memakai kita itu diasah seperti diamond. Saudara tahu batu? Diamond itu diasah sedemikian rupa dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sampai akhirnya berlian itu menjadi bergemerlapan luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau, hidup saudara dan saya. Ya, kita diasah terus sedemikian rupa. Tidak jarang kita mendengar adanya banyak pernikahan
yang mengalami masalah hanya karena suami istri atau keduanya atau salah seorang tidak dapat menahan perkataannya atau tidak dapat menerima teguran. Ya, karena ada yang selalu mau menang, ada yang mau bersikap dominan sehingga merusak adanya suatu hubungan di tengah keluarga. Ya, demikian juga dengan hubungan pertemanan. Pertemanan yang baik pun akan jadi timbul konflik hanya karena terlalu sensitif. Ya, selalu mau menang, tidak mau menerima pendapat orang lain. Apalagi kalau ada pujian bagi sesamanya, dia tidak bisa menerima karena merasa direndahkan. Padahal bukan demikian. Tuhan izinkan semua bentuk perkataan. Saudara tidak bisa menahan perkataan orang seluruh dunia ini. Tergantung kita yang menerimanya. Amin. Kalau saudara mengambil positifnya, kita akan belajar hidup lebih baik. Ya. Tetapi barang siapa yang langsung mengeluarkan reaksinya sedemikian rupa, dia membuka kedoknya sendiri. Dan orang yang sedemikian tidak akan mudah untuk maju ke depan. Hidup menjadi lebih baik. Ya, berdoalah, mintalah pimpinan Roh Kudus untuk menguasai hati dan kepikiran kita. Ya. Dan Roh Kudus akan memberikan jawaban untuk saudara dan saya. Penguasaan diri sekali lagi sangat amat diperlukan. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap teguran perkataan yang bertujuan membangun? Sekarang bos Anda memanggil Anda, kemudian kita ditegur, kita ditunjukkan bagian-bagian mana yang harus kita perbaiki. Kita bersyukur kalau kita positive thinking, kita akan bersyukur. Oh iya ya, saya ditegur bagian yang sedemikian untuk kebaikan saya. Ya, tidak ada yang teguran itu sedemikian untuk menjatuhkan. Ya, kita mengambil daripada positifnya. Apakah kata daripada firman Tuhan untuk saudara bisa memiliki self control, penguasaan diri? Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Milikilah hubungan intim, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat Anda dan saya menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kolose 3:16-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Amin. Yang terkasih, perhatikan firman ini. Rekam di dalam pikiran dan hatimu. Ya. Sedemikian rupa maka kehidupan perjalanan kaki Anda dan saya setiap hari kita tidak akan salah melangkah. Ya, dengan segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan. Ya, baik perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Ya, sambil apa? Mengucap syukur. Tapi banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur. Merasa hidupnya itu kurang terus. Kurang begini, kurang begitu. Ya. Hubungan suami begini, istri begitu, kurang terus, kurang. Sudah baik, kurang baik. Ya. Sudah punya duit masih kurang, lebih. Kalau bisa 10 keturunan sudah ada semua disiapkan. Ya, sedemikian. Punya anak yang baik masih kurang lagi. Anakku harus begini, anakku kurang harus begitu. Semuanya tidak ada yang benar. Aduh. Kalau ada itu di dalam kehidupan kita, ayo berubah. Ya, saya mendengar satu kesaksian. Seorang suami istri, mereka orang terkenal. Ya, kemudian anaknya, pada waktu sore mereka berbincang-bincang di ruang makan. Kemudian orang tuanya tidur dahulu. Anaknya baru saja lulus sarjana. Ya, dan dia mau sekolah, meneruskan sekolah ke luar negeri. Ya, begitu indahnya, anaknya cantik, anaknya luar biasa pinter.
Jam 5 pagi pembantunya bangun, teriak-teriak memanggil orang tuanya, anaknya meninggal di meja makan. Pelajaran apa dia katakan orang tuanya? Pelajaran apa yang kita ambil sebagai orang tua terhadap anak-anak kita? Jangan terus merasa kurang terhadap anakmu. Sudah pinter kurang pinter. Anak sudah tahu akan orang tua. Anak yang mengasihi orang tua masih kurang mengasihi. Kurang begini, kurang begitu. Ya, jadi kedua orang tuanya ini bersaksi menghimbau para orang tua. Jangan terlalu menuntut kepada kehidupan anak-anakmu. Ya. Terus kecuali orang tua yang spoil. Saya nggak ngomong yang demikian. Ya. Tapi ayo koreksi diri. Kalau sudah sedemikian, it's too late. Mau apa lagi? Begitu loh. Ya, di sini kita bisa melihat apakah perkataan kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita? Ya, apakah kita bisa mensyukuri anak ini pemberian dari Tuhan, malah anak ini yang harus kita doakan, support dimanapun mereka berada. Bukan terus kurang ini, kurang perhatian, kurang kasihnya, kurang yang bagaimana, saya nggak ngerti. Ayo berubah yang terkasih. Sebetulnya masalah itu bukan daripada orang lain loh. Firman ini adalah untuk diri kita sendiri, koreksi. Koreksi kehidupan kita nih. Apakah kita ini sudah mensyukuri berkat anugerah Tuhan? Atau masih kurang semuanya? Ya, kalau bisa Tuhan itu dituntut terus Tuhannya untuk menuruti kemauannya. Ya, sekali lagi, apakah selama ini perkataan Anda dan saya menjadi berkat baik bagi keluargamu dan juga bagi sesamamu? Ya, dan berapa banyak orang yang sudah saudara kuatkan melalui perkataan Anda? Ya, oleh karena itu sekali lagi, ambillah satu keputusan mulai hari ini, biarlah perkataan kita itu senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebagai ayat emas, Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Luar biasa. Saudara rekam, saudara hayati kata-kata firman ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Seorang murid itu apa artinya? Ada ketaatan, ada penundukan, ada kerendahan hati. Ya, kalau Anda mempunyai 3 hal yang demikian rupa, maka Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, memberikan semangat bagi orang yang lain. Tetapi bukan orang yang self pity. Kalau mendengar perkataan yang baik, mendengar teguran daripada firman Tuhan, Tuhannya yang disalahkan, orang yang berkata kepadanya juga akan disalahkan. Ya, seorang murid ada penundukan. Apakah kita menjadi anak Tuhan ada penundukan di dalam hidup kita? Haleluya. Ya, lidah memang tidak memiliki tulang yang terkasih, tapi cukup kuat untuk membukakan rahasia siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar dimanapun yang setia, mari bukalah hatimu. Kita sudah belajar hari ini bahwa hendaklah perkataan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan inilah saatnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian. Haleluya.
kasih, dimanapun Anda berada, bukalah hatimu. Katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Aku percaya kepadamu. Engkau yang selalu ku puji, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari yang terkasih, bukalah hatimu. Selama ini perkataan apa yang engkau ucapkan? Selama ini perilaku perkataan yang bagaimana yang engkau berikan kepada sesamamu? Tetapi pada jam detik ini bukalah hatimu. Biarlah kita mau memakai mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan kita. Dan Dia layak untuk selalu dipuji. Bukalah hatimu, angkatlah tanganmu yang terkasih. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Benar Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih tetap bisa memuji Engkau, karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Katakan yang terkasih. Engkaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Benar Tuhan, hanya Engkau pujian kami. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, buka mulut kita penuh dengan pujian. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan. Kami berikan penghormatan hanya kepada Engkau. Kepadamu Tuhan. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mengajarkan kepada kami, menyadarkan baik di dalam pikiran dan kehidupan kami, bahwa hendaklah perkataan kami menjadi berkat. Ampuni ya Tuhan Yesus. Kalau selama ini kami hanya berkata-kata seadanya, berkata-kata asal kita mau keluar perkataan itu tanpa kami pikirkan, ampuni kami. Tetapi Bapa, firman-Mu benar-benar membukakan mata hati kami. Firman-Mu kami boleh belajar ya Tuhan, agar kami berhati-hati dengan perkataan kami. Bapa di dalam surga, mulai hari ini kami mau belajar,
memperkatakan hal-hal yang baik dan membangun. Roh Kudus, tolonglah kami. Ingatkan agar kami selalu memperkatakan hal-hal yang benar. Kami percaya kalau kami mempunyai hubungan intim dengan Engkau, kalau kami memiliki hubungan pribadi yang kuat bersamamu Tuhan, maka perkataan kami akan memiliki pengendalian diri. Bukan perkataan yang emosi, bukan perkataan yang tidak terkontrol. Kami mau menjadi berkat ya Tuhanku. Roh Kudus, biarlah lidah ini akan menjadi lidah yang menjadi berkat. Melalui perkataan dan melalui tindakan di dalam setiap ucapan yang kami keluarkan. Dan perkataan kami boleh membawa kesejukan, boleh membawa kedamaian, dan menguatkan iman yang lemah. Terima kasih Roh Kudus. Pimpinlah hidup kami senantiasa. Melalui firman ini, biarlah kami boleh semakin bertumbuh. Sehingga kami mampu, boleh mengatakan yang benar, yang baik, bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka lagi mengalami kesulitan di dalam finansial ya Tuhan. Kami percaya penghiburan-Mu melalui firman Tuhan ini. Dan melalui apa yang tertulis di dalam firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru. Bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau mampu mengubahkan keadaan yang kekurangan semuanya menjadi satu mujizat. Terobosan akan terjadi di dalam kami mengatakan firman-Mu. Karena perkataan yang positif akan menghasilkan berkat yang positif. Terima kasih Tuhan. Biarlah perkataan iman yang keluar daripada bibir mulut setiap pendengar yang setia. Bahwa kami mampu, aku kuat, aku sehat, aku berkemenangan, dan aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Sesuai dengan perkataan kita, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Roh Kudus, perkuat iman anak-anak-Mu. Hiburkan mereka juga yang sakit, yang letih lesu dan yang berbeban berat. Bahwa kuasa darah Yesus akan mengalir di dalam seluruh tubuh mereka. Memberikan semangat yang baru, memberikan penghiburan bahwa Yesus Sang Juru Selamat ada bersama mereka. Yesus Raja dari segala dokter ada dan duduk bersama mereka. Untuk menyembuhkan, untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Rasa aman akan terjadi. Rasa penghiburan yang mereka terima. Pada jam detik ini mereka berdoa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Karena mujizat Tuhan tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat yang disayang Tuhan. Percayalah. Bahwa kuasa Tuhan tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tetap sanggup menjawab doa-doa Anda dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin. Yang terkasih di bulan kasih sayang ini, biarlah perkataan kita selalu menjadi berkat. Perkataan yang penuh kasih, yang boleh menguatkan sesama kita. Dan kita tidak menjadi orang yang sensitif, tetapi kita menjadi orang yang kuat. Bahwa pembentukan Tuhan itu demi kebaikan masa depan kita semuanya. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.